Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita hidup di hari yang terbaik, yaitu di 10 dari hari Zulhijjah, yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seafdal hari, sebaik-baik hari. Bahkan di riwayat lain ada tambahan bahwasanya di dalamnya ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan di sini dibuat sebagai nakirah dalam bahasa Arab, dalam keadaan nakirah ta'um, dalam keadaan konteks keumuman, maka maknanya umum. Artinya seluruh amalan dicintai oleh Allah yang kita lakukan di dalamnya. Amalan solat kita, puasa kita, zikir kita, sedekah kita, itu menjadi amalan ahabbu, menjadi amalan yang paling dicintai. Di dalam riwayat lain, di riwayat Imam Tirmizi rahimallahu ta'ala, bahkan diriwayatkan bahwasanya dia adalah sebaik-baik hari yang ada di dunia. Artinya seluruh hari dia adalah penghulunya. Seluruh hari dia adalah yang terbaiknya, dicintainya, paling dicintainya, paling afdalnya. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan hidup di dalamnya. Maka manfaatkanlah dengan amalan terbaik pula. Dan amalan yang paling terbaik, ayyukum ahsanu amala, kata para penafsir, ahsanu amala adalah akhlasakum wa aswabakum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang terbaik adalah amalan yang paling ikhlas kepada Allah, paling ikhlas sedekahnya, paling ikhlas salatnya, paling ikhlas hajinya, umrohnya, dan seluruh kebaikannya. Dan yang paling terbaik, yang kedua adalah yang paling mencocoki sunnah nabinya. Maka perhatikanlah amalan kita di hari-hari yang terbaik. Sudahkah kita ikhlas dalam beribadah? Sudahkah kita ikhlas dalam bersedekah? Sudahkah kita ikhlas dalam menghabiskan umur kita kepada Allah atau tidak? Dan sudahkah kita mencontohi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Terlebih khusus di hari 9 ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam biasanya berpuasa 9 hari. Jikalau kita tidak mampu, maka minimal di hari Arafahnya, di hari ke-9. Atau kalau kita tidak mampu, maka minimal kita ada niat. Karena niat akan mengantarkan seseorang kepada apa yang dia niatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kita niat saja, kita akan mendapatkan apa yang dilakukan oleh orang melakukan. Mungkin karena kita sudah tua, tidak bisa lagi puasa, atau kita orang yang miskin tidak bisa lagi bersedekah sebagaimana orang-orang kaya. Ketahuilah, keadaan manusia ada 3 keadaan. Orang yang paling afdal adalah orang yang diberikan ilmu dan diberikan kekayaan, sehingga dengan kekayaannya dia berjihad di jalan Allah di atas ilmu yang Allah berikan. Tapi orang yang kedua adalah orang yang diberi ilmu, walau tidak diberikan kekayaan, tapi dia memiliki ilmu, jadi dia niatkan sebagaimana orang-orang kaya, sehingga pahalanya sama. Karena dia telah meniatkan, akan tetapi hal itu menghalanginya. Dan ini dikuatkan sebagaimana kisah Utsman bin Affan. Kisah Utsman bin Affan pernah tidak mengikuti suatu peperangan karena istrinya sakit.
akan tetapi rasa sedih menghampirinya. Keinginannya sangat dahsyat ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi karena dia mengurusi istrinya, yaitu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia mendapatkan pahala yang semisal. Bahkan dibuktikan oleh Nabi, dia tetap diberikan ghanimah, diberikan harta rampasan perang, artinya dia dihitung seperti orang yang ikut berperang. Yang ketiga adalah ada orang yang tidak diberikan harta dan tidak pula diberikan ilmu, sehingga tidak ada kebaikan padanya. Maka semoga dengan kita bermajelis, menambah ilmu kita minimal di hari ini bisa kita hadirkan dalam hati kita, khususnya ibadah kurban. Karena ibadah yang paling terafdal di hari-hari ini salah satunya adalah ibadah kurban. Kalau kita tidak mampu berkurban, minimal kita niatkan ingin berkurban. Kalau kita tidak mampu, lebih bisa lagi bisa membantu juga orang-orang yang berkurban. Dengan kita membantunya menyirami darahnya, dengan kita membantunya mengkulitinya, dengan kita membantunya dengan hal-hal yang lebih, memotong-motong dagingnya, membagi dagingnya, dan seterusnya. Intinya kita berta'awun dalam kebaikan tersebut. Dan karena jikalau tidak kita sibukkan diri kita pada kebaikan, maka pasti kita tersibukkan dalam kemaksiatan. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya yang diingatkan oleh penulis dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, bahwasanya annaha tujri 'ala al-'abdi man lam yakun yatajri'a 'alaih min asnafil makhluqat. Bahwasanya di antara akibat dosa akan menyeret pelaku dosa seorang hamba kepada kelompok-kelompok, golongan-golongan dari makhluk Allah. Jadi kalau kita tidak seretkan diri kita pada ketaatan, maka pasti minimal kita akan terseret pada kelalaian. Na'udzubillah kalau kita terseret pada dosa dan maksiat kepada Allah, maka sibukkan diri kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan memperbanyak halwat, menyendiri, menangis terhadap dosa-dosa kita, beristighfar kepada Allah. Dan di pertemuan kali ini kata penulis, dari akibat yang ke-40, kata penulis, annaha takhunul 'abda ahwaja ma yakunu ila nafsi. Di antara akibat dosa akan mengakibatkan seorang hamba terkhianati, terperdaya dari apa yang lebih bermanfaat untuk dirinya. Jadi di antara akibat dosa yang dilakukan seorang hamba minimal dia tidak mengerti mana yang lebih bermanfaat untuk dirinya, sehingga dia berada dalam kelalaian, bahkan bisa terseret dalam dosa dan maksiat kepada Allah. Maka dari itu kata penulis, fa inna kullu ahadin muhtajun ila ma'rifati ma yanfa'u wa ma yadurru fi ma'ashi wa ma'adi. Karena sesungguhnya setiap kita, di setiap orang itu sangat membutuhkan untuk mengetahui apa yang bermanfaat. Yang bermanfaat di hari ini, minimal kita punya niat kebaikan. Lakukan kebaikan dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah, dengan memperbanyak alhamdulillah, dengan memperbanyak Allahu Akbar. Karena diceritakan dalam hadis Imam At-Tirmizi bahwa di antara yang disyariatkan di 10 terakhir, khususnya 10 ini, di hari-hari yang terakhir memasuki bulan Zulhijjah, maka kita memperbanyak tahlil, memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid, dan itu dilakukan di semua tempat. Itu dilakukan di semua waktu, pagi, siangnya, sorenya, malamnya. Ini namanya takbir mutlak, takbir yang dilakukan di mana saja. Akan tetapi ada juga takbir muqayyad, takbir yang terikat, yang insyaallah ta'ala akan dilakukan di hari-hari tasyrik, khususnya di waktu-waktu sholat. Inti pelajaran yang bisa kita petik dari yang diingatkan oleh penulis, bahwasanya di antara akibat dosa seorang hamba yang hamba lakukan kepada Allah, minimal akan memperdayakan manusia kepada hal-hal yang menjadikan dirinya, padahal hal itu dibutuhkan.
akan memperdayakan kepada yang lebih bermaslahat, dan pelajaran yang bisa dipetik agar hendaknya kita golongkan diri kita kepada pelaku-pelaku kebaikan. Kalau kita tidak mampu minimal memiliki niat sebagaimana orang-orang yang melakukan kebaikan, sehingga kita semisal dalam kebaikan tersebut. Ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.